Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Simbah Yai Mustafa Bishri, Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf, para masyayikh, para habaib, termasuk insyaallah yang dalam perjalanan Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Insyaallah semoga yang hadir, yang rawuh hol masyayikh leteh pada malam hari ini, semua kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ketempuhan ini karena Yai Said terkena macet, maka saya sambil menunggu beliau diminta untuk berbicara yang sangat berat, karena ini berbicara baina al-jabalain, bicara di antara dua gunung. Ulama yang ilmunya seperti apa namanya? Gunung. Wa bainal asadain, bicara di antara dua macan. Kiai Said itu macan, Gus Baha niku macan. Bicaranya dileteh. Leteh ini dulu Mbah Khalil Harun dikenal dengan Sibawai Hijawah. Sibawai Jawa itu macannya tanah Jawa, terutama di bidang fikih dan ilmu nahwu. Sanad ilmu nahwu ulama Pasundan itu mengambil dari Mbah siapa namanya? Mbah Khalil Harun. Yang terkenal seingat saya di Garut itu namanya Kiai Adroi. Nanti masyayikh Sunda itu mengambil sanad nahwu dari Kiai Khalil Harun. Itu terkenalnya macannya tanah Jawa. Jadi dulu saya pernah saking kagumnya pada Kiai Khalil Harun, beliau menulis kitab nahwu. Saya kemudian membuat beberapa bait syair untuk memuji Kiai Khalil Harun dan cucu-cucunya. Lana asadun yushiru lahul bananu, sibu yahuna khalilu abul khalili. Lana asadun yushiru lahul bananu, sibu yahuna khalilu abul khalili. Wasihruhu la yuqalu lahul mithalu, wa qad ajazal fuhulu anil wusuli. Hafiduhu man linahdatina za'imu, wa yaghbatuhu rijalu dhawul jalali. Wa hal walada zamanu lana thaqufan bimithlihi man lahu nasabul jibali. Lana asadun, kita dulu punya macan. Yushiru lahul bananu, yang semua jari-jari menunjuknya. Siapa beliau? Sibu Yahuna, asluhu Sibawai. Dalam satu lughat dibacanya Sibuyah.
untuk menyesuaikan wazan. Sebab kalau pakai sibawai huna nggak ketemu wazannya. Maka saya pakai satu logat yang membaca sibawai dengan sibuya. Sibuya huna khalilu abul khalili, yakni sibawai kita, sibawainya tanah Jawa, khalilu abul khalili, yakni Mbah Khalil Harun, Abul Khalili kakeknya Kiai Khalil Bishri. Jadi beliau menyebut diri beliau dalam kitabnya itu, beliau katakan Khalilu Najlu Harunar Rembani. Wasihruhu, menantu beliau yang tadi dipuji oleh Gus Bahak tadi, Kiai Bishri Mustafa. La yuqalu lahul mithalu, sulit mungkin kita akan menemukan ulama yang seperti beliau di tanah Jawa ini, yang sangat produktif, kiai yang sangat produktif, mengarang kitab banyak, tapi juga mubaligh yang sangat terkenal, tapi juga pengasuh pesantren yang sangat istiqomah. Saya menikmati guyonan-guyonan Gus Bahak menggunakan bahasa Jawa, karena saya tidak bisa bahasa Jawa lancar. Saya takut salah kalau menggunakan bahasa Jawa, karena beberapa waktu lalu saya mencoba bahasa Jawa, rupanya penempatannya salah. Ketika saya haji kemarin bareng Mbah Kiai Anwar Iskandar, beliau makan itu sedang nikmat, menambah, saya bilang, Mbah, pripun anu maeme sekeco gitu. Kata Gus Atoknya, putranya Ki Anwar Mansur Lirboyo, yai kalau makanan bukan sekeco tapi eco. Leres ngaten nggih? Waduh, saya salah, makanya saya takut salah menggunakan bahasa Jawa, saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi luar biasa Mbah Bishri ini. Wa qad ajazal fuhulu anil wusuli. Mungkin kita mencari orang-orang besar al-fuhul untuk seperti Mbah Bishri sulit. Ayah saya ketika saya masih kecil itu pernah mengatakan begini, kalau pakai bahasa Jawa kasar, saya mungkin menggunakan bahasa Jawa kasar, saya lahir Jakarta, besar di Jakarta, hanya pernah ngaji di Kajen 6 tahun. Sesudah itu saya pulang, jadi saya tidak begitu pandai berbahasa Jawa. Zul, ora ono kiai kaya Mbah Bishri, kiai produktif, mubaligh yang sangat terkenal di mana-mana, tapi iso istiqomah mulang ngaji. Nah, saya ini jujur harus banyak sedih kalau tadi Gus Bahak bilang, aku jarang melu rapat nang PBNU karena nek aku melu rapat engko sapa sing mulang ngaji. Nah niki saya itu kena sekali itu sindirane Gus Bahak. Sebelum saya diminta jadi waketum oleh Gus Yahya ini, majelis saya seminggu itu rata-rata saya keliling ngaji rutin itu antara 30 majelis sampai 35 majelis rutinan saya. Nah sekarang kelilingnya ya seperti ini. Jadi majelis ngaji rutin sekarang, kemampuan ngaji kitab saya pastinya berkurang jauh dibanding Gus Bahak yang rutinan terus. Jadi nek Gus Bahak tambah alim, pengurus PBNU rada kurang pinter ya maklum ngaten. Rada maklum karena ngajine pun rada kurang baca kitabnya. Mbah Bishri bisa istiqomah. Makanya banyak orang yang kemudian ajazal fuhulu anil wusuli, banyak orang yang iri atau tidak bisa seperti Mbah Bishri. Nah, itu baru Mbah Bishrinya, belum nanti cucunya, buyutnya Mbah Khalil Harun. Saya katakan hafiduhuman linahdatina zaimu. Yang menarik Mbah Khalil Harun ini buyut-buyutnya. Hafiduhu ini hafid biddal wala bidza. Kalau bidza hafid itu nama Bupati Rembang ya Pak Bupati. Ini hafiduhu biddal. Buyut-buyutnya Mbah Khalil Harun, man linahdatina zaimu, orang yang
di Nahdlatul Ulama rata-rata jadi pemimpin keturunannya Mbah Khalil Harun. Mohonlah jenengan tingali pirsani. Masya Allah, dari zaman Allah yarham Mbah Bishri Mustafa, dari zaman Mbah Khalil Bishri, sekarang Mustasyar PBNU, beliau Kiai Mustafa Bishri pernah menjadi wakil Rais Am, menjadi PJS Rais Am, sekarang Mustasyar, belum lagi buyutnya Gus Yahya ketua umum, kemudian juga adiknya ketua Ansor. Ini jarang, ini jarang. Saya itu berpikir ini rahasianya apa Mbah Khalil Harun itu. Lah oleh karenanya, karena Mbah Khalil Harun punya buyut semacam ini, termasuk Khatib Am ini kan cucunya beliau, Kiai Said Asrori. Saya katakan makanya hafiduhu man li nahdhatina za'imu wa yaghbatuhu rijalu dzawul jalali. Akhirnya banyak orang-orang besar yang ghibtah. Ghibtah niku sanes beda dengan hasud. Kalau hasud itu iri dalam konotasi negatif, tapi kalau ghibtah iri dalam konotasi positif. Masya Allah, Masya Allah. Wahal waladaz zamanu lana thaqufat. Apakah zaman akan melahirkan lagi thaqufan, seorang cendekiawan. Thaquf itu artinya cendekiawan. Ini terserah mau anda artikan thaquf ini domirnya atau maksudnya adalah Mbah Khalil atau cucu-cucunya, boleh juga, atau thaquf yang dimaksud Kiai Yahya Khalil thaquf. Wahal waladaz zamanu lana thaqufan bimithlihi man lahu nasabul jibali. Apakah zaman akan melahirkan cendekiawan seperti beliau? Bimithlihi man lahu nasabul jibali, yang memiliki nasab seperti gunung. Nah, oleh karenanya menurut saya orang seperti Kiai Khalil Harun, Mbah Bishri Mustafa, Mbah Kiai Khalil Bishri, ini menurut saya yang sudah wafat sudah sangat layak kemudian ditulis tarjamahnya, sejarah hidupnya termasuk mu'allafatnya, karangan-karangannya, pemikiran-pemikirannya, tinggalan-tinggalannya, turasnya, agar apa? Agar ajarannya kita bisa ikuti, agar semangat ngajinya kita bisa ikuti. Nah, persis seperti Gus Baha tadi itu. Saya masih ingat Gus Baha pernah bertanya pada saya saat ketemu saat khol Mbah Hamid Pasuruan. Saya memberitahu, saya menulis tentang Mbah Buyut kami di Banten, kakak dari kakek kami Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi niku Muhammad Nawawi bin Umar niku putra pertamanya Syekh Umar Al-Bantani. Buyut saya namanya, dan juga buyutnya Ki Ma'ruf Amin, karena Pak Ki Ma'ruf itu kakaknya ibu saya, jadi saya sama nasabnya ke sana. Saya punya kakek namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku adiknya Syekh Nawawi. Abdullah bin Umar ini ngaji sama Syekh Nawawi di Mekah 16 tahun. Yang bilang justru Senok Hogronya bertemu dengan buyut kami di Mekah saat Senok Hogronya itu ngaji ketemu Syekh Nawawi di sana. Walaupun menurut para sejarawan Senok Hogronya tadhahara bil Islam wa ghayyara asmahu bi Abdul Ghaffar. Itu yang namanya Senok Hogronya etok-etok pura-pura masuk Islam, dan kemudian wa ghayyara asmahu bi Abdul Ghaffar, dia merubah namanya dengan nama Abdul Ghaffar. Nah, yang menarik, Senok Hogronya selain bertemu Syekh Nawawi, bertemu Mbah Buyut saya di Mekah, karena Senok menulis satu kitab antropologi yang luar biasa, menjadi rujukan para sejarawan, karena belum pernah ada seorang antropolog menggambarkan betapa detilnya Mekah pada zaman itu. Nama kitabnya Safahat min Tarikh Makkah. Niku yang namanya Senok bisa menggambarkan bagaimana orang Jawa atau koloni Jawa di Mekah itu paling banyak yang ngaji di Masjidil Haram. Kalau di Mekah itu dulu ada 5.000 santri, maka orang Jawa itu kurang lebih 2.500 santri yang ada di sana. Ini Senok ketemu Mbah Buyut pula, ketemu Syekh Nawawi, bahkan kemudian Senok menulis secara khusus bilang,
adiknya yang bernama Abdullah ngaji sama kakaknya Syekh Nawawi selama 16 tahun di Mekah. Karena adiknya lah kemudian Syekh Nawawi mengarang kitab Ats-Tsimarul Yani'ah 'ala Riyadil Badi'ah. Nu sing ngaten iki sing nulis nu malah siapa? Senok Hugrunya. Makanya dalam kitab Tuhfatul Qasi wad Dani yang saya tulis, saya katakan, walam akun mimma syara'tuh Buddha min katibin mustashriqil Holanda. Walam akun mimma syara'tuh Buddha. Saya harus jujur berhutang ketika saya menulis kitab ini. Dari siapa? Min katibin au min bahithin mustashriqil Holanda, dari seorang orientalis Belanda yang bernama Christian Snoek Hugrunya. Fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkah nisfa sanah. Karena Snoek Hugrunya pernah muasarah sezaman ngaji sama Syekh Nawawi setengah tahun. Lah, ditulis ini. Lah, kenapa kita perlu menulis? Gus Bahak bertanya pada saya, kenapa saya menulis tentang Syekh Nawawi? Ya saya bilang iki mbahku Gus, jadi tak tulis. Aku gak bakalan nulis mbah sampean. Mbah sampean tulis sendiri kan gitu ya. Ini mbah. Kenapa harus saya tulis? Karena cucu-cucu itu perlu tahu tentang apa yang dilakukan oleh mbah-mbah zaman dulu. Ajaran kebesaran itu tidak cukup hanya sekedar diceritakan, tapi juga kemudian dipahami seperti apa. Saya ingat ucapan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengomentari gurunya yang bernama Imam Al-Laits yang tinggal di Mesir. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Al-Laitsu afqahu min Malik ghaira anna talamidahu lam yaqumu bihi. Imam Laits itu sesungguhnya lebih alim daripada Imam Malik menurut saya, yang bilang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang alim. Ketika beliau bisa menggambarkan bagaimana pandangan Imam Laits dan juga bagaimana Imam Malik, saya percaya karena Imam Syafi'i orang alim. Tapi sayang, kata Imam Syafi'i, ghaira anna talamidahu lam yaqumu bihi, sayangnya murid-muridnya Imam Laits tidak menulis dan tidak mengajarkan ajarannya Imam Laits, sehingga kemudian tidak ada dikenal dalam sejarah fikih Islam madhab Laits dan ashabul Laits, tidak ada. Tapi Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semua muridnya melanjutkan menulis apa yang diajarkan oleh gurunya, sehingga madhab Imam 4 ini, pandangan-pandangan Imam 4 ini sampai sekarang masih ada. Lah niku tadi saya menyimak, walaupun sesekali saya tadi bertanya pada orang di sebelah saya, karena Gus Bahak pakai bahasa Jawa halus sebut micil gue apa micil? Micil itu artinya apa? Ternyata keluar. Beliau katakan perlu cucu-cucunya Mbah Khalil Harun, buyut-buyutnya Mbah Bisri Mustafa secara mendalam menulis tentang ini. Itu penting. Sebab apa? Ya, sebab kalau tidak dilanjutkan nanti bisa jadi ajaran atau apa yang ditulis oleh mbah-mbah ini yang luar biasa kemudian habis begitu saja. Imam Abu Hanifah niku top murid-muridnya yang nulis. Beliau punya murid namanya Muhammad ibn al-Hasan. Niku muridnya Imam Abu Hanifah sampai khusus ngaji kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Sebaliknya Imam Malik punya murid namanya Asad ibn al-Furat, itu belajar khusus kepada Imam Muhammad ibn al-Hasan. Itu saling kemudian cross. Supaya apa? Supaya ada diskusi dan kemudian satu sama lain saling memahami, ada at-takhrib bainal madhabain. Dua madhab kemudian saling menghormati. Sebab riyen niku, bapak-bapak, ibu-ibu, itu zaman Imam Abu Hanifah dan Imam Malik niku saling serang niku hebat. Serangannya melebihi pendukung para capres-capres yang sudah dideklarasikan maupun yang belum dideklarasikan. Kalau sekarang kan
seperti itu masih sindir-sindiran. Yang satu bilang amin ya rabbal alamin, yang satu sindir-sindiran qabul ya rabbal alamin. Masih baru begitu, kadang-kadang sindir-sindiran. Dulu keras. Saya menemukan niku bagaimana kerasnya pendukungnya Imam Malik niku nyindir Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ulama yang mengatakan bahwa wali nikah itu bukan rukun tapi syaratul kamal dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Niku dikritik sama ulama-ulama madhab Maliki luar biasa. Bahkan kemudian ngeritiknya itu jadi syair. Zaman dulu itu kalau saling mengeritik, kalau bahasa wau niku Gus Bahak kali Gus Ipul kan gasak-gasaan. Gasak-gasaan ini wow, kita semua paham karena pakai bahasa Jawa. Ulama dulu gasak-gasaannya pakai syair. Madhab Malik ulamanya mengeritik madhab Abu Hanifah, apa katanya? Idza dzurra'i khasama fi qiyasin wa jaa'a bi bid'anatin hanatin syarifah atainahum biqaulillahi fiha wa ayatin mubarrizatin syarifah fakam min farji muhsanatin afifah uhilla haramuhu bi Abi Hanifah. Niki nek sing ngaji kiai paham langsung lah. Nek sing santri mungkin nggak begitu dalam ngajinya, jenengan manggut-manggut tapi mboten paham kan. Mungkin nek diterjemahno jeru Pak. Idza dzurra'i khasama fi qiyasin, kalau ahli ra'yu, karena madhab Abu Hanifah itu terkenal kuat menggunakan logikanya. Khasama fi qiyasin, mengajak berdebat tentang qiyas. Wa jaa'a bi bid'atin hanatin sakhifah, lalu dia membawa pandangan yang di situ mengandung bid'ah yang sangat rentan. Kata ulama madhab Maliki, atainahum biqaulillahi fiha, kami akan lawan madhabnya Abu Hanifah dengan apa? Dengan mendatangkan firman Allah wa ayatin mubarrizatin syarifah, dan juga kami akan jelaskan wa atharin mubarrizatin syarifah, akan saya bawakan ayatnya apa, dalile, hadisnya apa. Niku madhab Maliki niku bilang iki lho ayatnya, kenapa kok wali niku rukun nikah, bukan syarat kesempurnaan, terutama buat rondo. Fakam min farji muhsanatin afifah, karena betapa banyak farji wanita yang mestinya kemudian dijaga. Kenapa? Uhilla haramuhu bi Abi Hanifah, kemudian menjadi halal yang padahal mestinya haram gara-gara pandangannya Imam Abu Hanifah. Masya Allah, Imam Abu Hanifah dituding menghalalkan, maaf, farjinya perempuan yang mestinya belum sah untuk nopo dinikah. Tapi saudara-saudara hadirin para rawuh, dialog ulama ini menarik ya. Menarik kenapa? Karena ketika yang satu kemudian mendebat yang satu jawab. Madhab Abu Hanifah jawab, karena ashabnya terus menulis tentang pandangan gurunya tadi. Tidak seperti madhabnya Imam Lais yang tidak ada yang menulis. Kata santrinya Abu Hanifah jawab, idza mannasu yauman qayasuna bi abidatin minal futya tarifah atainahum bi miqyasin sahihin tiladin min tirazi Abi Hanifah. Dibalas oleh santrinya Imam Abu Hanifah, beliau katakan, kalau ada orang kok mengajak debat
mempertanyakan pandangannya Imam Abu Hanifah. Maksudnya sinten? Maksudnya tadi madhab Malik, santrinya Imam Malik yang menyerang Imam Abu Hanifah. Kata santrinya Imam Abu Hanifah, mereka kemudian menyerang kami akan ajarkan mereka bagaimana cara menggunakan kias yang kuat. Atainahum bimiqyasin sahihin tiladin min tirazi Abi Hanifah. Ini tak ulang caranya nganggo kias. Masya Allah. Kula niki membaca semacam ini itu hanya melihat sebegitu hebat para ulama dulu itu mengkader para santrinya. Maka sesungguhnya kita semua yang hadir di sini, baik santri leteh yang masih mukim maupun alumni yang sudah di rumah, sesungguhnya kita semua ini adalah al-kawadir. Al-kawadir niku jamaknya kader. Kader niku napa? Jamaknya napa? Al-kawadir niki mun dados mu'arrab niki. Ini awalnya bahasa Inggris jadi bahasa napa? Arab. Sekarang itu lazim bahasa Inggris jadi bahasa Arab. Kalau niku ketika menulis salah satu tulisan saya menulis kitab At-Tatbiqatul Usuliyah fil Fatawal Indonesia, ya, terapan teori usul fikih yang digunakan oleh ulama Indonesia syakhsiyatan wa institusionaliyatan. Baik ketika ulama Indonesia berfatwa secara pribadi, kados Mbah Sahal itu berfatwa tentang KB, maupun wa institusionaliyatan, maupun ketika berfatwa menggunakan institusi, baik pada saat beliau jadi rais AM PBNU, bagaimana NU berfatwa, bagaimana MUI berfatwa. Kalau katakan di situ fil bidayah aslu hadzal kitab maddah idhafiyah lit ta'limir rutini. Ini kitab awalnya adalah materi tambahan lit ta'limir rutini, untuk pengajian rutin. Ala kitab kifayatil akhyar, awalnya ini materi tambahan ngaji kitab kifayatul akhyar lil muwadzaf al ma'dzuni syar'i, buat pegawai KUA. Pegawai KUA niku bahasa Arabe al muwadzaf al ma'dzuni syar'i, niku bahasa Arabe. Nambuh pegawai KUA sing nang kene janjane paham apa enggak bahasa Arab dhek niku al muwadzaf al ma'dzunis syar'i. Lah, kita yang hadir ini kawadir, kader-kadernya Mbah Khalil Harun, kader-kadernya Mbah Bisri Mustafa, kader-kadernya Kiai Khalil Bisri, melanjutkan pemikiran beliau, ajaran beliau agar tidak habis seperti habisnya ajarannya Imam Laits, karena Imam Laits tidak punya santri yang melanjutkan. Itu kata sinten? Imam Syafi'i, al-Laitsu afqahu min Malik ghaira anna talamidahu lam yaqumu bihi. Ala kulli hal, para rawuh, para hadirin, saya percaya betul, apalagi orang-orang alim di Jawa, kula niki yang hanya ngaji tidak lama ya, kadang kula nggih iri kalih Gus Baha niku. Kula nderek musyawarah wusta ten Sarang, utusan Khajen. Saya umurnya waktu itu masih 17 tahun. Gus Baha niku roise niku. Saya lihat beliau yang mimpin. Memang Gus Baha dari dulu begitu, saya sudah tahu. Jadi moderator dari Lirboyo mengeluarkan ibarat, Gus, saya mau bicara. Dalilnya dari kitab Kanzur Raghibin, baru dibaca sebentar oleh Gus Baha langsung dipenggak. Wes harus sama terus, no, aku sapal ujungnya sapal. Jadi saya ngelihat Gus Baha gini itu saya nggak heran, itu dari zaman dulu udah begitu. Wes sapal tak waco ya udah. Tapi saya iri seperti beliau-beliau ini, masya Allah ngajinya lama nih. Iri pula. Status tiang alim yang luar biasa, ngaji kalim Mbah Mun lama, karena memang jadi orang alim itu harus mulazamah yang lama, ngajinya lama. Imam Asy-Syatibi ini kuau yang disebut oleh Gus Baha dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, ya, salah kata beliau, ya, ilmu itu, ya, syaratnya pertama harus lewat guru. Ya, kata Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat, kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati para ulama ar-rijal.
Karena pada masa awal orang ngaji itu semua diimla, nggak ada yang kemudian pakai kitab, semua mengandalkan dobit apalan, Pak. Nah, saat ini kan gara-gara orang terbiasa gampang lihat Mbah Google kan begitu kan, lihat apa Mbah Google, harus gampang kowe ora ndongakno serius-serius ngaji niki ya ini gampang kok tinggal muter di mana? YouTube. Kalau zaman dulu tidak ada kemudian diulang lagi. Kata Imam Asy-Syatibi, kana al-ilmu fi sudurir rijal. Ilmu dulu adanya di hati para ulama. Murid mendengarkan serius. Tsumman taqala ilal kutub. Kemudian baru tradisi ilmu, kata Imam Asy-Syatibi, bergeser kepada kitab. Mulailah kertas ditemukan ditulis. Tsumman taqala ilal kutub. Wal anbal intaqala ilal YouTube. Saiki malah ilmu wis geser ning di YouTube, wis gak delok kitab meneh, langsung nonton YouTube. Tapi kata Imam Asy-Syatibi, wa mafatihuha bi aidir rijal. Tapi kuncinya ilmu, kata Imam Asy-Syatibi, ada di tangan para ulama. Mau tidak mau kita harus mulazamah sama ulama, begitu kata Imam Syatibi. Makanya beruntung mun panjenengan di Jawa ini, ya. Saya orang Jakarta, jadi saya bisa tahu rata-rata orang Jakarta itu ngajinya beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau ngaji rata-rata tahqiq. Ya, di Jakarta ada kiai yang juga ngajinya tahqiq, tapi memang ngaji di Jakarta tidak sama seperti di Jawa. Di Jawa semua ngaji di pondok, nggih. Pondoknya orang Jakarta itu majelis taklim. Dulu di Jakarta ada kiai sangat terkenal namanya Kiai Syafi'i Hadzami. Ini alimeti yang Jakarta. Ini nulis kitab namanya Taudhihul Adillah 8 jilid. Niku mboten nate mondok, nggih pun ngaos keliling kare kiai-kiai Betawi di Jakarta. Ya, dan tidak diartikan utawi iki iku. Ya, misalnya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu. Niku diartikannya pakai bahasa Indonesia saja. Al-kalamu bermula kalam huwal lafdzul murakkabul mufidu. Tapi mereka kemudian belajar nahwu shorof ya begitu saja, pakai menggunakan dobit. Tapi karena ngaji niku dangu, lama mulazamah jadi orang alim. Lah, maka beruntung ya di Jawa yang tradisi ngaji kitabnya masih ada ulama-ulama kayak Mbah Yai Mus niki istiqomah temeriki, Gus Bah yang masih istiqomah. Saya berharap memang kiai-kiai istiqomah seperti beliau ya biarlah tetap istiqomah supaya nanti Jawa terutama yang sangat terkenal kata Senok Hugronya pada masa itu di Mekah sebagai satu daerah yang koloninya niku alim-alim. Niku sampai tiang-tiang luar Jawa rien. Jawa itu sebutan buat Nusantara. Niku tenarap niku iri kali tiang Jawi. Kalau ada orang Jawa datang ke sana niku orang sekitar, maaf Afrika sekitarnya niku ngece niku apa? Menghina orang Jawa. Kalau sekarang kan orang Indonesia pergi haji, umroh, nek nawar barang ngenyang langsung digasai ini tiang Bangladesh yang jualan. Indonesia bakhil, gitu nggih. Betul apa tidak? Indonesia apa? Bakhil, pelit. Zaman dulu kata Senok Hogronya niku pada 100 tahun lalu, persisnya tahun 1887 ketika Senok melakukan penelitian selama 6 bulan yang dia bisa menggambarkan detil bagaimana kondisi Mekah pada saat itu. Sampai saya ingat kalimatnya kata Senok, innan nadhira fi syawari'i Makkah yajidu alwanan mukhtalifah, al-bayad min abna'il atrak, as-sawad min abna'il habasyah. Wong nek sing delok ning Mekah zaman semono kata Senok pasti bisa melihat bahwa di Mekah itu pada saat itu yajidu alwanan mukhtalifah, mereka bisa menemukan bahwa manusia di Mekah niku sudah bermacam-macam asalnya. As-sawa al-bayad min abna'il atraq, yang kulitnya putih keturunan apa? Turki. As-sawad min abna'il habasyah, sing ireng keturunan Habasyah. Itu digambarkan oleh Senok. Lah, satu yang saya kagum kejujuran Senok yang ini jujur. Kata Senok, wong Jawa dhisik sukses ning Mekah, liyane Jawa iri karo Jawa.
liyane Jawa ini. Kenapa? Orang Jawa melahirkan ulama besar seperti Syekhana Khalil Bangkalan. Jawa melahirkan ulama besar seperti guru kita Mbah Khalil Harun Kasingan. Jawa melahirkan Syekhana Syekh Mahfud Termas Pacitan. Jawa melahirkan, kalau di barat itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawa melahirkan siapa? Mbah Hashim Asy'ari. Maka tidak berlebihan kalau saya mengatakan wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil alimi war rabbani. Jawa ini, kata saya, azimus syani, besar keadaannya, besar posisinya. Kenapa? Bi kathratil alimi war rabbani, sebab sejak dulu banyak orang alim yang rabbaninya. Kalau yang lebih tua, saya mulai mbah saya dulu, mbah saya sebut duluan. Fabantanun dzunawawil ahmasi. Banten memiliki namanya Syekh Nawawi Al-Ahmasi, memiliki orang yang memiliki semangat keilmuan luar biasa. Wa Pacitan masyhuratun bitarmasi. Sementara Pacitan dari Jawa terkenal di sana karena melahirkan seorang alim bernama Syekh Mahfud Termas. Wa Bangkalanu bil Khalili dzil athar. Sementara Bangkalan terkenal sebagai ulama asal Jawa di Mekah. Dari mana? Asalnya Bangkalan bil Khalili dzil athar, yakni dengan Sayyidina Khalil. Wa Jombangun bi Hashimin qad istahar. Sementara Jombang melahirkan Mbah Hashim Asy'ari. Khaliluna najlu Harunar Rembani kada Zubairu walidul Maimuni. Rembang melahirkan Khalilu Najlu Harun, melahirkan Mbah Khalil bin Harun. Kada Zubairu walidul Maimuni, begitu juga Mbah Zubair ayahnya Kiai Maimun. Idza su'ilta umdatul qurra'iman munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Kalau Anda ditanya siapa umdatul qurra, ulama Quran yang menjadi sandaran sanad Quran paling besar di tanah Jawa, Munawwirun, jawablah dia adalah Mbah Sinten Munawwir. Ihsanu jam fasil Kediri syarihun min haja abidina fina qarihun. Ihsanu Jampesin, sementara Mbah Ihsan pun di Jampes, ya, Mbah Ihsan Jampes Al-Jampesi. Syarihun adalah seorang yang mensyarahi Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin, fina qarihun. Mbah Ihsan Jampes sangat masyhur bagi kita, qarihun, beliau seperti macan. Abdul Karimi sifhu bil muassisi lirboyona ka akbaril majalisi. Mbah Abdul Karim sifhu bil muassisi, sebutlah beliau adalah muassis lirboyona, pondok napa? Lirboyo ka akbaril majalisi, yang sekarang pondok Lirboyo adalah pondok yang boleh dikatakan di antara pondok terbesar yang ada di Nahdlatul Ulama. Tsummal falahu tabtahi tullabahu nahdhatuna wa sya'buna akhlaqahu. Kemudian ada yang namanya siapa? Pondok Al-Falah, tabtahi tullabahu, yang sangat kagum kepada murid-murid Al-Falah. Nahdhatuna, Nahdlatul Ulama, wa sya'buna, dan santri-santri dan rakyat kita akan apa? Akhlaqahu, akan akhlaknya santri Ploso, santri Al-Falah yang terkenal lembut. Kemudian mana lagi? Kalau kita kemudian mau lanjutkan, ini sangat banyak. Ya, saya buat sangat panjang. Saya sebut tentunya kajen, tentunya tempat saya mondok saya sebut. Ya, ya.
Abdus Salami jaddu sahlin fa'rifi. Abdus Salam, Mbah Abdus Salam jaddu sahlin, kakeknya Mbah siapa? Mbah Sahal. Ini guru kula harus saya sebut ya. Abdus Salami jaddu sahlin fa'rifi wa Asnawi alimu qudsin faktafi. Sementara Mbak Asnawi adalah alim-alimnya orang Kudus, faktafi, maka cukuplah kau dengannya. Faidur Rahmani salihun mutarjimun. Ngulon terus ngulon lagi siapa? Faidur Rahman. Ada tafsir yang konon disebut tafsir pertama sebelum Al-Ibris yang ditulis dengan bahasa Jawa, namanya Faidur Rahman. Siapa yang menulis? Solihun, Mbah Soleh Darat. Solihun mutarjimun, Mbah Soleh Darat lah yang menerjemahkan tafsir pakai bahasa Jawa pertama konon ya, sebelum Mbah Bishri dengan Al-Ibrisnya. Beliau tulis Faidur Rahman ya, Faidur Rahmani salihun mutarjimun lil kartini muathirun munsajimun. Tafsir ini ditulis untuk Raden Ajeng siapa? Kartini. Ngulon lagi ngulon, mana? Cirebon. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi. Buntat babakan faminal munabbihi. Kempek gedongan baleran te ba'daha syuyukhu Sunda la takhaf min dzikriha wa adra'i. Ini kalau dilanjutkan kelamaan pun sampai sini saja ya, sampai sini ya. Sampun niki sebentar lagi beliau datang. Nanti terlalu dolim saya, wong saya hanya melanjutkan Gus Baha kok waktunya lebih lama dari Gus Baha. Saya lihat waktu saya lebih banyak dari beliau, saya cukupkan sampai segini saja, insya Allah nanti dilanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim da iman ala